Ya pemirsa, siang itu kami tim Peluang akhirnya berkesempatan untuk berkunjung ke Galeri Batik Suci yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, Pesindon Gang 3, nomor 12 Kota Pekalongan. Udah lama sebenarnya saya pengen ketemu dan ngobrol banyak dengan Ibu Tuti, salah satu wanita tangguh yang sangat menginspirasi. Dan akhirnya hari ini kesampaian juga. Dan begitu memasuki Galeri Batik Suci yang adem ini, saya langsung disambut dengan puluhan jenis batik aneka desain, motif, dan juga warna. Semuanya terdisplay dengan cantik menarik di manekin, di rak maupun gantungan. Jadi gak heran dong ya kalau Batik Suci ini menjadi salah satu galeri batik yang produk-produknya laris manis diburu pembeli. Gak hanya busana siap pakai aja seperti hem atau kemeja, blus, outer, dress, dan beberapa item lain. Di beberapa rak juga terlihat tumpukan kain-kain batik aneka warna dengan motif batik Pekalongan nan elegan. Tepat setelah saya merasa puas nih setelah keliling, setelah ngeliatin satu-satu koleksi Batik Suci yang wajib dibeli ini, akhirnya Ibu Tuti dengan didampingi Mbak Susi, putri tercinta yang sekaligus pengelola Batik Suci saat ini, muncul menyambut kedatangan kami dengan senyum ramah. Alhamdulillah beliau sehat dan bersedia ngobrol-ngobrol serta berbagi ilmu kepada kami. Seperti bagaimana sih kemudian Batik Suci itu mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan komoditas batik? Apa saja yang beliau tawarkan kepada para pelanggan-pelanggannya supaya mereka itu tetap datang untuk membeli produk Batik Suci? Langkah seperti apa juga yang selama ini dilakukan untuk membuat pasar Batik Suci semakin luas? Baik pemirsa, untuk yang penasaran pengen tahu seperti apa sih obrolan kami, bersama saya Yai Ahmad, kita simak obrolan lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ya dulunya itu saya itu kan ditinggal suami meninggal. Lah saya itu kan memang anaknya 6. Terus saya itu jualan batik itu sih, tapi saya tidak punya modal, jadi ini ambil tempatnya. Itu berapa lama Bu jadi loper? Lama. 10 tahun. 10 tahunan ya ada. Dulu kan belum ada pedagang perempuan dulu ya. Kayaknya bakul. Masih langka, ditinggal suami itu kayaknya kayak baru ibu aja kayaknya, padahal sih ya umurnya saya 27 dulu. Masih muda. Masih muda. Kalau saya kawin itu 10 tahun. Punya anak 6. 10 tahun habis itu ditinggal, jadi seorang single parent dan menghidupi anak 6 itu dengan awalnya jadi loper batik. Pertamanya masuk ke toko-toko Pekalongan dulunya, tapi kan berhubung nggak punya modal kan kita ngambil punya orang dulu gitu pertamanya. Setelah itu kan sedikit demi sedikit punya keuntungan lah, akhirnya untuk ya biaya sekolah kuliah anak sekolah. Itu dari hasil loper? Iya. Dari punya rumah sendiri, dari bisa biayai anak kuliah. Kalau dulu kan itu, kalau dulu itu cash sih, nggak ada kayak cek. Sekarang ya? Kan cek. Cash tuh ambil itu banyak. Oh, kalau dulu jadi perputaran uangnya lebih cepat. Dapatnya juga lebih cepat ya Ibu ya. Karena kan batik itu kan turunan dari nenek moyang. Oh, Ibu Tuti turunan dari keluarga besarnya itu memang usaha batik ya. Jadi neneknya. Ibunya ibu kan dulunya batik. Lah itu nerusin aja gitu. Tapi kakak adik saya juga semua batik sekarang batik. Keluarga ya? Keluarga. Itu asli Pesindon berarti Ibu Tuti? Pesindon. Ini salah satu sentra batik di Kota Pekalongan ya. Jadi ketika Ibu Tuti memutuskan batik karena memang batik yang setiap hari dilihat gitu ya, proses produksinya tahu, jadi jualan batik juga loper, jadi paling nggak sangat menguasai batik. Ya banyak. Apa Bu?
Ya sering Tinggatkan orang, dihapusi. Ya. Ya sering gitu. 25 tahun yang lalu ya. Nah, 25 tahun yang lalu. Udah. Tahunnya lupa. Tahunnya lupa. Pokoknya 25 tahun yang lalu dari Loper sehingga akhirnya mendirikan Batik Suci ini 25 tahun yang lalu ya. Itu dulu itu santong tapi tapi hem tapi santung gitu ya, hem santung batik. Ya, terus Paris gitu, blus Paris, hem santung gitu. Itu dulu rame banget. Ya ke Solo, itu ke Solo, ke Jakarta. Jogja. Gimana? Ya kita harus ganti model-model. Keduanya kita harga nggak terlalu tinggi. Yang penting kita untung gitu. Terus kalau kitanya nggak kreatif, kita nggak bakalan laku. Kita harus ngikuti mode terus gitu. Ya sebulan sekali itu kita harus sudah punya planning model ya. Kalau nggak gonta-ganti kan orang kan nggak. Bosen ya? Bosen. Oh itu salah satu yang membuat Batik Suci akhirnya dilirik orang, banyak pelanggannya itu karena modelnya yang terus bergonta-ganti. Mi, ini ada pesanan loh. Ini 5 kodi seri, tapi bagi seorang Tuti Susilowati, menjadi seorang mompreneur adalah sebuah jalan yang harus dilakoni dengan sungguh-sungguh. Jalan yang ternyata sama sekali nggak pernah terbayangkan akan mengantarkannya menuju pintu kesuksesan. Sebagai seorang single parent dengan 5 orang anak, 2 putri dan 3 putra, Ibu Tuti kala itu benar-benar harus memutar otak, memeras keringat, agar kehidupan mereka tetap berjalan baik-baik saja. Beruntung Ibu Tuti memiliki karakter seorang Wonder Woman yang selalu gigih, berani, dan pantang menyerah. Nggak heran banyak penghargaan skala nasional maupun internasional yang berhasil ia dapatkan atas dedikasi tingginya selama ini. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Southeast Asia Renowned Figure Award 2005, lalu sebagai tokoh Indonesia terbaik 2007 dari Gubernur Jawa Tengah, dan juga sebagai The Best Executive in Asia Award 2007 dari Wakil Presiden, dan masih banyak lagi. Ya seneng ya. Nangis ya. Nangis. Karena diakuin ya Bu ya. Bisa sedikit menceritakan Ibu ketika diberitahu bahwa Ibu mendapatkan penghargaan itu? Bangga. Ya bangga sekali ya. Ya saya tuh nangis saya kok sampai bisa gitu. Ada. Ya kita semakin maksudnya rame ya batiknya itu mending maksudnya setelah diakui gitu. Setelah diakui kita kok mending rame gitu loh. Karena ya memang kita ngasih promosinya dari ganti-ganti desain itu sehingga kan ada itunya, maksudnya orangnya itu seneng gitu loh ya. Berawal dari seorang loper batik atau mengambil batik dari orang lain dengan bermodal kepercayaan untuk kemudian ia jual kembali, ternyata membawa hasil yang bisa dibilang lebih dari lumayan. Dari hasil bertahun-tahun meloper batik, Bu Tuti mampu membeli sebuah rumah yang nyaman untuk tempat tinggal ia dan anak-anaknya. Dari hasil berjualan batik juga, ia mampu mengantarkan anak-anak tercinta mengenyam pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Kemudian ketika permintaan pelanggan dirasa semakin hari semakin meningkat, Ibu Tuti pun melihat ada sebuah peluang bagus yang sungguh sayang jika tidak ia manfaatkan. Itulah titik awal di mana Batik Suci kemudian ia dirikan, sebuah usaha yang ternyata mampu berkembang sesuai harapan.
Ya memang saya merasa beban juga sih, soalnya kan anaknya 6. Kita kan pada batik. Nah terus saya itu kan tadinya itu saya kantor ya, kerja di kantor. Nah terus berhubung ibu itu kan sudah kayak kalau nggak ada yang bantu itu susah, harus ada yang bantu. Sedangkan dulu kan nggak ada suami ya, jadi ibu kan sendiri. Lah berhubung ibu minta bantu aku siap pagi kadang sebelum saya kerja minta bantu, terus siang istirahat minta bantu ngantar-ngantar ke toko yang minta barang, yang pesen gitu. Akhirnya saya kan selalu membantu ibu. Tadinya kan kerja, berhubung ibunya kasihan sayanya keluar. Memutuskan untuk membantu ya? Ibu. Karena dulu itu blus-blus kantor itu masih ngetren banget loh. Akhirnya saya itu kan bisa bikin model-model. Akhirnya kok laku keras gitu. Jadi kan ibunya untuk ngarang model kok akhirnya laku. Oke, kebetulan gitu. Mbak Susi ini juga pinter desain ya. Ya, jadi, pas kebenaran, pas alhamdulillah. Oke, berarti awal memang khusus memproduksi hem kan ya tadi? Hem dan blus. Dan blus. Lalu kemudian beralih menjadi apa produk? Ya, nambah, bukan beralih. Bukan beralih, tapi menambah ya? Menambah kain-kain, kain tulis, kain 2 meteran, terus tambah macam-macam biar tokonya itu bermacam-macam, ada semua ya? Gitu. Dari kita sendiri, karena kan kita kalau andai kan ada seragam gitu ya, kita kan harus ada stok kain-kain, jadi kita langsung bisa bikin gitu loh. Akhirnya orang pada seneng gitu. Ya kadang kita ada yang sudah jadi motif, udah jadi blus, jadi pesen ya bisa, ada yang masih kain gitu. Akhirnya kita menambah-nambah terus gitu loh. Ya kadang ada yang saya babarin, ada yang kreatifnya kita sendiri gitu. Seiring dengan semakin majunya batik suci, ditandai dengan semakin banyak pula orderan yang masuk, mau nggak mau membuat Mbak Susi yang dipasrahi ibunda untuk melanjutkan pengelolaan bisnis batiknya harus benar-benar serius dalam memanage segala sesuatunya. Dari mulai proses produksi hingga pemasaran. Bukan perkara gampang ketika diberi tanggung jawab untuk melanjutkan sebuah bisnis yang sudah settle, sudah mapan. Salah strategis sedikit saja, nggak kecil taruhannya. Namun Mbak Susi adalah Mbak Susi yang tentu saja mewarisi sifat ulet, gigih, dan pantang menyerah dari sang ibu. Di tangan Mbak Susi dengan tetap di bawah arahan Ibu Tuti, segala tantangan yang menghadang mampu mereka singkirkan. Seperti masa pandemi misalnya. Selain mampu bertahan menghadapi pandemi, mereka juga bahkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru yang semakin menambah nilai jual dan daya tarik batik suci bagi para pelanggan. Ya, setuju sih dengan yang disampaikan Mbak Susi. Tidak ada jaminan kesuksesan dalam bisnis, tetapi kemampuan untuk melewati masa-masa pahit dengan bijak dan tekun dapat meningkatkan peluang kita untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Pesanan kok mau tak bikin lagi. Modelnya yang baru ini sama yang ini. Tapi tak bikinnya seri ya. Soalnya kalau ndak seri kan orang itu susah. Kalau saya kan punya feeling aja ya, maksudnya kayaknya yang ini yang laku, jadi kita bikin aja. Ya pas kebenaran pada cocok gitu, ya pas itu kebenaran. Iya. Saya dulunya kan proses sendiri kakak saya, berhubung COVID, akhirnya berhenti, kita dibabar-babarin yang lain, gitu. Sama, itu kan dari kita nggak tahu mau adanya COVID kayak gitu ya,
kita masih ada pesanan seragam-seragam, ada yang kita proses sendiri, ada yang udah kita buat sendiri. Ternyata di waktu pas COVID kita harus berhenti. Dari orang yang kita pesen ya minta berhenti, yang kita biasa kirim-kirim ya berhenti. Jadi kan barangnya belum dikirim, sudah stok, sudah ada di sini semua, nggak bisa dikeluarin, kita harus bayar orang-orang yang babar dan semuanya ya kita tetap pusing juga kondisi COVID. Ya kalau yang pesenan berhubung toko kan suruh tutup semua, ya kita menunggu bukanya toko gitu. Dan itu waktunya cukup lama ya? Iya, waktu itu kan kita nggak tahu, biasa kan perputaran uang kan dari sini ndak, sini dapat, sini ndak, sini dapat. Ini kan berhenti semua, jadi kan kita kaget, nggak ada apa ya, persiapan pemasukan itu sama sekali nggak ada. Jadi kan kitanya bingung gitu. Kita ganti model ya, maksudnya keadaan kayak gini blus-blus nggak laku. Dulu ngikutin daster rame banget di waktu COVID. Terus kita ngikutin mau apa ini, bingung. Terus kita bikin tulis, bikin daster, ngikutin alur aja. Akhirnya kok bisa, alhamdulillah. Berhasil ya? Berhasil. Dengan mengikuti alur tersebut. Sasarannya ya menengah, yang waktu COVID itu kok tulis-tulis laku banget gitu. Di waktu COVID. Di waktu COVID malah tulis-tulis yang kita tahu. Lainnya nggak tahu sih ya, tapi lainnya daster saya tulis gitu. Dan itu malah laku? Iya. Oke, sampai hari ini? Alhamdulillah. Berarti dipertahankan dong? Yes, iya pasti. Dalam menjalankan bisnis, apapun kita tidak bisa dan tidak boleh asal-asalan. Harus ada perhitungannya, harus ada survei pasarnya untuk mengetahui motif apa yang disukai. Dan juga harus membuat target market untuk menentukan harga jual produk. Dari hal-hal itulah Ibu Tuti dan Mbak Susi kemudian melakukan inovasi dengan membuat batik yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Ya ini udah macam-macam, ke Jakarta, Jogja, Semarang, Medan, Kalimantan ya juga. Ekspor juga? Enggak. Luar negeri? Enggak. Belum? Belum. Ya kita pertamanya itu kan merintisnya dari ikut pameran-pameran, sehingga kita tahu batik suci, motif, maksudnya kualitas batik suci gitu, sehingga pada kenal gitu. Dari pameran dulu ya? Ya kita ini sekarang kan sekarang kondisi sekarang itu kan sudah modern ya. Jadi kita harus ya ikut live itu, tadinya kan mau TikTok, TikTok gitu, Shopee, TikTok Shopee, terus kita ada Dekranasda yang ngasih promosi juga, maksudnya kan ikut dipromosikan di live itu. Ya kita sambil ngikut-ngikut yang begituan biar kita promosinya tambah meluas ya. Dan sejauh ini berhasil ya? Alhamdulillah. Iya banyak juga yang pada kesini, karena kan sini ada kampung batik ya. Tapi ya kita gentek rezeki karena kan semua ada toko-toko batik semua. Jadi kita ya apalagi sini di paling belakang ya. Tapi ya kalau biasanya muter, nanti kalau sudah itu kembali lagi ke sini. Ya alhamdulillah kita itu produk-produk batik kita kok mending laku, alhamdulillah di sana mending laku lah. Feedbacknya bagus ya? Alhamdulillah bagus, bagus. Iya betul, tambah bagus.
Artinya batik yang diproduksi bukan hanya sekedar untuk acara formal saja, tetapi juga batik yang fashionable dan menarik dikenakan oleh anak-anak muda, baik untuk acara formal, non-formal maupun acara santai. Motif yang simpel, perpaduan warna yang pas dan eye-catchy, lalu digabungkan antara motif tradisional dan modern, sehingga menjadi batik elegan dan kekinian yang ternyata sangat diterima pasar. Terutama itu kepercayaan satu. Kepercayaan. Kita kalau sudah tidak dipercaya orang itu akan hancur. Soalnya kepercayaan itu kita nggak punya modal pun bisa. Kalau nggak ada modal, kita sudah dipercaya orang itu bisa. Jadi kita orang saling percaya gitu. Ya tapi andaikan kita dulu kan sudah ngambil punya orang. Jadi kan kita tahu kalau kepercayaan sudah tidak dipercaya orang itu nanti kita nggak bakalan bisa sukses gitu. Kita itu kalau ada tamu harus melayani dengan baik, terutama kita harus membukakan kain, terus model-modelnya kita liatin. Kalau kita enggak, pasti orang yang mau beli jadi nggak beli. Kalau kita andaikan nggak mau beli, lihat-lihat jadi beli. Karena kan kita diliatin, ya walaupun dia itu orangnya mau beli atau nggak mau beli, kita sudah masuk ke sini harus beli kalau bisa, gitu. Jadi kita melayaninya harus sebaik mungkin dan sesabar mungkin. Intinya kan orang beda-beda, ada yang agak rewel, ada yang enggak, ada yang enak gitu. Saya berusaha seperti itu. Kadang ya kalau pas itu saya tetap, kalau ada saya tetap harus walaupun nggak mau beli, kita harus diliatin satu-satu. Suatu saat kalau dia butuh pasti kesini lagi. Itu prinsip saya. Ya kita itu harus semangat juga sih ya. Soalnya ini kan juga punya batik suci, punya Ibu Tuti Susilawati, ibu saya. Dan saya pinginnya ibu saya itu biar seneng, biar berhasil. Walaupun sudah tua gitu loh. Aku pinginnya seperti yang orang muda-muda masih bisa model-model lah. Ibu saya kan sudah tua, nggak bisa model, ya udah nggak tahu gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk ibu saya itu batik suci tetap bisa berdiri. Maksudnya tambah rame gitu loh. Tambah banyak pengunjungnya. Kitanya harus ya promosinya, ya modelnya, kita harus ngikutin mode sekarang. Pingin sih saya pinginnya ikut Shopee, ikut ini, tapi belum bisa karena sayanya mungkin masih terlalu sibuk ngurusin model ini. Kalau saya semua nggak mampu tenaga sayanya gitu. Insya Allah saya berusaha. Ya kita harus gigih ya, kalau kita pingin sukses menjadi pengusaha yang berhasil, kita harus gigih dan jangan putus asa, tetap semangat dan tetap ngikuti mode-mode yang sekarang ini. Selain dari sisi inovasi produk, Mbak Susi juga cukup gencar dalam proses marketing. Dia benar-benar menjemput bola agar bagaimana caranya batik suci ini bisa semakin dikenal dan memiliki brand yang kuat. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan memanfaatkan platform media sosial sebagai salah satu media promosi batik yang ia produksi. Untuk itu tentu saja membutuhkan usaha yang konsisten. Terlebih pemasaran di era digital memang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan metode tradisional. Mbak Susi sendiri sangat menyadari bahwa dalam era digital seperti saat ini, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting. Lengah sedikit saja, mereka akan langsung tertinggal. Yang jelas satu nasihat dari Bu Tuti dan Mbak Susi yang sangat penting untuk kita terapkan, bahwa kita harus selalu menanamkan rasa optimis dalam diri, karena itu akan menjadi motivasi bisnis sukses yang sangat bermanfaat. Selain kita akan jauh lebih siap menghadapi segala permasalahan yang terjadi,
Dengan selalu berpikir positif, usaha yang terasa sangat berat dan sulit dijalani akan menjadi jauh lebih mudah. Demikian pemirsa obrolan saya dengan Ibu Tuti dan Mbak Susi, owner Batik Suci di Peluang kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.